GP Qatar akhir pekan ini akan menjadi fase awal dari detik-detik penentuan siapa yang akan jadi juara dunia F1 musim 2025. Duel perebutan gelar semakin seru dengan sisa 2 balapan plus 1 sprint, di mana Max Verstappen mengusung misi remontada untuk raih titel kelimanya di F1, yang lagi-lagi memasuki babak baru setelah plot twist yang terjadi pada GP Las Vegas. Duo McLaren terkena hukuman diskualifikasi karena pelanggaran ketebalan skid block, otomatis buat Verstappen kembali lagi ke dalam persaingan, dengan gap ke Lando Norris yang menipis jadi 24 poin. Selain itu, poin Piastri juga bisa disamakan oleh pembalap Belanda tersebut, yang padahal pada 8 balapan sebelumnya, gap keduanya bisa mencapai 104 poin lebarnya. Norris dan Piastri juga masih bersaing satu sama lain untuk ambisi meraih gelar juara dunia perdana, serta yang pertama bagi McLaren sejak terakhir kali pada musim 2008. Dengan jarak ketiganya yang cuma terpaut 24 poin di 3 besar, GP Qatar akhir pekan ini tentu bakal menjadi tontonan yang sangat menarik. Apalagi dengan sprint race yang setidaknya dalam 2 edisi sebelumnya selalu menyajikan drama yang berperan langsung dalam perebutan gelar. Di Austin, duo McLaren gagal finish karena insiden di lap pertama. Kemudian, di GP Brazil, Oscar Piastri melintir di tikungan ketiga yang buat Norris makin melenggang jauh di puncak klasemen. Dengan berbagai kejutan yang terjadi musim ini, bukan tidak mungkin akan ada plot twist lagi pada sprint nanti yang bisa mengubah peta persaingan di 3 besar klasemen. Belum pula, pada balapan GP Qatar nanti, Pirelli menerapkan aturan satu stint ban cuma bisa dipakai maksimal 25 lap saja, yang otomatis wajib minimal 2 kali pit stop. Dari data musim lalu, Pirelli menilai beban downforce yang besar di tikungan cepat sirkuit Lusail membuat degradasi ban berada di titik maksimum dan beresiko alami puncture jika tidak dibatasi. Energi yang dibebankan terutama di ban depan sebelah kiri sangatlah besar di Lusail dan memaksa Pirelli membatasi jumlah lap dalam satu stint demi keselamatan. Ini mengulangi kejadian pada GP Qatar 2023 ketika Pirelli harus batasi maksimal 19 lap untuk satu stint dan paksa pembalap lakukan minimal 3 kali pit stop karena curb piramida yang sangat agresif di sirkuit. Dari balapan-balapan sebelumnya yang berlangsung 2 kali pit stop, McLaren bisa memenangkan semuanya, dan terakhir kali adalah GP Brazil. Namun dengan kondisi McLaren setelah diskualifikasi Vegas yang berpotensi harus bermain lebih hati-hati soal settingan ketigaan floor, maka ada ekspektasi kalau mereka tidak akan sekompetitif balapan-balapan sebelumnya, terutama di GP Qatar yang didominasi tikungan cepat. Red Bull dan Verstappen cukup diunggulkan, mengingat mereka menang di sini tahun lalu. Sirkuit Lusail menuntut titik downforce tertinggi dari mobil F1 dan Red Bull memiliki itu di RB21. Sementara kecepatan McLaren di tikungan cepat masih bergantung pada seberapa berani mereka setting ketinggian floor, dan ini merupakan persoalan kompromi. Meski begitu, dan dibayang-bayangi diskualifikasi Vegas, McLaren tegaskan kalau mereka siap kembali ambil resiko dengan settingan floornya di GP Qatar. Hal itu karena McLaren bertekad sapu bersih semua kemenangan musim ini dan menuntaskan pertarungan secepat mungkin. Pada GP Brazil, dengan karakter sirkuit yang memiliki beberapa titik kompresi yang menyiksa floor, McLaren masih bisa lolos pengecekan meski cuma tipis dari batas minimum. Hal itu akan diulangi McLaren di Qatar, yaitu menjalankan mobil dengan settingan agresif dan sekali lagi coba dobrak batas-batas regulasi dengan semua resiko yang ada demi dapatkan performa optimal. Satu hal yang pasti adalah fenomena purposing kemungkinan besar tidak akan terulang di Qatar dan Abu Dhabi, karena itu murni disebabkan oleh aspal Vegas yang bergelombang. Jika McLaren berani agresif, bagaimana dengan Lando Norris itu sendiri? Dengan keunggulan 24 poin, momentum sebenarnya ada di tangan Norris, karena dia tidak harus menang semua balapan tersisa untuk dapatkan gelar perdana. Dia bisa meniru strategi Nico Rosberg pada 2016 dengan konsisten finish di peringkat 2 pada balapan-balapan terakhir untuk kunci gelar di Abu Dhabi. Intinya selama Norris tidak keluar dari 3 besar atau paling mentok di 4 besar sekali saja, maka peluang gelar itu harusnya aman. Namun jika bisa kunci gelar lebih cepat di Qatar, maka itu jauh lebih baik bagi Norris, karena kalau lanjut sampai Abu Dhabi, entah plot twist apa yang akan terjadi di sana. Pembalap 25 tahun ini cuma butuh tambahan 2 poin dari keseluruhan GP Qatar untuk bisa tuntaskan perlawanan dari Piastri serta Verstappen. Atau intinya adalah gap Norris ke siapapun di peringkat kedua setelah Qatar harus lebih dari 26 poin. Atau jika Norris menang balapan, maka dia cuma butuh gap 25 poin saja untuk pastikan gelar, karena kalaupun di Abu Dhabi poinnya seri dengan Verstappen atau Piastri, dia tetap jadi juara dunia
karena unggul jumlah kemenangan. Tapi yang jelas, Norris belum bisa kunci gelar ketika sprint dan baru bisa dihitung permutasinya jelang balapan hari Minggu nanti. Disinilah mental Norris benar-benar diuji, apalagi setelah di Vegas, dia buat kesalahan karena terlalu fokus tutup ruang ke Verstappen, sampai lupa mengerem di tikungan pertama. Norris harus fokus ke dirinya sendiri, dan jangan terlalu memikirkan Verstappen, karena seringkali ini membuatnya teralihkan dari target sebenarnya, yaitu minimalisir kehilangan poin terlalu banyak dari rival. Kembali ke poin awal, selama Norris bisa hindari kesalahan dan duel-duel tidak perlu yang berpotensi merugikan diri sendiri dan fokus untuk finish minimal runner-up di 2 race tersisa, maka semua akan aman. Sementara Verstappen jelas sedang on fire sebagai pihak yang sedang mengejar titel kelima dan berada dalam form yang sangat bagus dengan 8 podium beruntun di mana 4 diantaranya adalah kemenangan. GP Qatar harusnya menjadi sirkuit yang dominan baginya dengan keunggulan RB21 di tikungan cepat dan bisa membuatnya lanjutkan perlawanan sampai Abu Dhabi. Terakhir kali perebutan juara dunia di Abu Dhabi, kita tahu endingnya seperti apa dengan drama safety car ending di lap terakhir. Skenario seperti inilah yang sangat diharapkan Verstappen terjadi lagi, karena tanpa plot twist seperti di Vegas kemarin, posisinya tentu jauh lebih sulit lagi. Yang harus ia lakukan tentu sapu bersih sprint dan 2 kemenangan di Qatar serta Abu Dhabi, sambil berdoa agar Dewi Fortuna menuliskan skrip yang berpihak kepadanya sekali lagi. Tampil menggila saja tidak cukup, dan Verstappen sangat butuh keberuntungan untuk bisa tuntaskan misi remontada. Minimal Norris sekali saja terlempar dari 5 besar sepertinya sudah cukup untuk berikan Verstappen angin segar, selama dia bisa sapu bersih kemenangan. Lantas bagaimana dengan Oscar Piastri? Dijagokan di awal dengan performanya yang klinis dan sempat unggul jauh lebih dari 30 poin dari Norris selepas GP Belanda. Sekarang dia malah berada di kondisi tertekan, tertinggal 24 poin dengan jumlah poin yang sama dengan Verstappen. Memang artinya dia masih punya kesempatan untuk putar balik keadaan. Tapi melihat performa Piastri belakangan ini yang sudah 6 balapan tidak merasakan podium dan keteteran baik di kualifikasi serta balapan, agak sulit melihat kemungkinan dirinya bangkit. Namun GP Qatar harusnya jadi momen yang tepat bagi Piastri jika dia bertekad untuk menjaga asa gelar juara dunia sampai Abu Dhabi. Karakter tikungan cepat dan flowing merupakan sirkuit yang disukai oleh Piastri, dan pada Qatar adalah pertama kalinya dia raih kemenangan pada sprint di musim 2023. Norris belum bisa kalahkan Piastri saat balapan di Lusail, dan ini harusnya jadi alat pacu baginya untuk bangkit. Satu hal yang menarik adalah Piastri menolak permintaan McLaren yang sempat memintanya membantu Norris dalam perburuan gelar. Piastri menolak usulan tersebut karena selama dirinya masih punya peluang secara matematis, artinya dia memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan gelar. Baginya masih ada asa untuk kejar ketertinggalan, dan segala hal bisa terjadi di F1, dengan catatan tidak ada intervensi berlebihan dari tim. Sebelum ini, Zak Brown sudah berkata kalau dia tidak akan terapkan team order dan bahkan berkelakar kalau dia lebih memilih Max Verstappen juara dunia daripada berpihak ke salah satu pembalap. Statement Zak jelas agak naif, karena andaikan Piastri keluar dari perebutan gelar sejak GP Qatar, McLaren pasti akan membutuhkan bantuannya untuk backup Norris di Abu Dhabi. Namun, dengan kondisi Piastri yang menolak bermain tim order ini, Max Verstappen jelas diuntungkan, karena dua McLaren masih berpotensi saling sikut satu sama lain. Fokus Norris bisa terpecah dan ini akan dimanfaatkan Verstappen untuk ambil poin sebanyak mungkin, seperti yang terjadi sebelumnya. Langkah terbaik bagi McLaren adalah membiarkan Norris serta Piastri jalani balapan masing-masing tanpa intervensi, dan fokus saja ke manajemen balapan untuk minimalisir blunder, baik itu dari segi strategi, pit stop, ataupun seperti di Vegas. Target McLaren adalah kawinkan gelar juara dunia, dan seharusnya fokus mereka adalah buat Max Verstappen kehilangan poin, bukan mengatur siapa yang berhak dapatkan titel. Kecuali kalau Piastri secara matematis sudah gugur, maka tim order di Abu Dhabi wajib mereka lakukan untuk amankan gelar. Jadi apa prediksi kalian untuk GP Qatar akhir pekan nanti? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.